Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai berenang atau penyelam. Pagi setengah siang itu, Jamaluddin sengaja mengunjungi Kang Rekso di sawahnya. Setelah diberitahu istri Kang Rekso bahwa Kang Rekso sudah berangkat ke sawah, dan kini mereka duduk berhadapan di atas tikar daun pandan di bawah pohon kelapa yang rindang, ditemani masing-masing secangkir kopi, kacang tanah, dan ubi rebus. Mas Jamal, situasi seperti ini mengingatkan saya kepada Eyang Jabar, guru saya yang telah berjasa, bahkan sangat berjasa, mengajarkan semua yang saya tahu sekarang, terutama mengenai tafsir. Bahwa tafsir adalah perkiraan, penafsiran, atau sesuatu yang belum diketahui secara pasti. Contohnya adalah satu karung beras. Berapa beratnya? Selama kita belum menimbangnya, kita belum bisa memastikan berapa beratnya. Kita hanya bisa mengira-ngira, menduga, atau menafsirkan. Jika yang menafsirkan adalah orang yang sudah terbiasa berhubungan dengan beras dan ukuran karung itu, maka tafsirannya tidak terlalu jauh meleset atau mendekati kebenaran. Namun jika anak kecil yang sama sekali tidak mengerti berat beras dan ukuran karung, pasti tafsirannya akan jauh meleset dari kebenaran. Demikian juga dengan tafsir Al-Quran, Mas Jamal. Bila dikatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci, firman Tuhan yang Maha Suci, maka penafsirnya haruslah orang yang telah mengerti kesucian, terutama kesucian jiwa. Dan kesucian jiwa itu hanya bisa diperoleh dengan jalan penyucian diri dari kotoran-kotoran nafsu duniawi, kemelekatan hal-hal duniawi. Perjuangan mengendapkan hawa nafsu adalah peperangan yang sifatnya wajib dan harus istiqomah terus-menerus tanpa mengenal lelah setiap saat. Peperangan antara malaikat di satu sisi melawan setan di sisi lain, yang mana dua kekuatan itu ada di dalam diri setiap orang. Peperangan antara keinginan melawan akal sehat atau akal sadar, dan pemenangnya adalah nafsu mutmainah. Setelah mencapai mutmainah, barulah perintah Tuhan, irji'i ila rabbiki, terdengar. Itulah perintah untuk suluk, jalan kembali kepada yang Maha Suci. Hubungan antara orang yang jiwanya telah suci dengan Tuhan ibarat hubungan anak yang akrab dengan orang tuanya. Si anak telah mengerti semua kehendak-kehendak orang tuanya, dan semua yang dilakukan si anak tidak pernah bertentangan dengan kehendak orang tuanya. Itulah Rodiyata Mardiyah. Di level seperti inilah tafsir tidak terlalu jauh dengan kehendak Tuhan. Mas Jamal, tafsir Alif Lam Mim itu banyak sekali. Ada yang menafsirkan Alif Lam Mim adalah alam semesta ini, kehidupan yang nyata ini. Ada yang Alif Lam Mim itu adalah Allah, malaikat, Muhammad. Ada yang Alif Lam Mim adalah Allah, Lauhul Mahfud, dan Muhammad, dan seterusnya. Nah, Mas Jamal, waktu itu yang Jabar menjelaskan Alif Lam Mim adalah Allah, Lauhul Mahfud, dan Muhammad. Artinya Allah SWT yang bersemayam di Lauhul Mahfud memberikan hidayah kepada Muhammad sebagai Rasulnya. Firman Allah kepada Muhammad itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, atau kitab suci yang meyakinkan untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fih. Alif Lam Mim itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, yang beriman kepada yang gaib. Gaib adalah hal-hal yang tidak terlihat, termasuk Allah, malaikat, roh, setan, dan seterusnya. Gaib juga adalah sesuatu yang kita tidak tahu atau kita belum tahu. Ilmu, pengetahuan apapun yang
kita belum tahu adalah gaib bagi kita. Dan sebanyak apapun kita belajar, selalu apa yang kita tidak tahu lebih banyak. Semakin kita belajar, semakin kita sadar betapa sedikitnya ilmu kita, ibarat setetes air dengan samudera yang begitu luas. Kesadaran inilah yang mendorong kita untuk terus belajar. Ciri orang mutakin adalah sadar untuk selalu belajar. Jadi sebaliknya, orang yang sudah tidak mau belajar atau tidak butuh belajar bukanlah seorang mutakin. Itu bisa kita lihat pada orang-orang yang sulit untuk diingatkan, sulit untuk diberi saran, apalagi dikritik. Percaya pada yang gaib atau percaya yang kita tidak tahu menjadi modal utama untuk belajar dan terus belajar. Itulah ciri orang yang dapat petunjuk. Itulah mereka yang telah mengerti alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas sholata, yang mendirikan sholat atau melaksanakan kewajiban, melaksanakan tugas keabdian, tugas sebagaimana profesinya. Bila guru, haruslah mengajar. Bila petani, haruslah berangkat ke sawah, dan seterusnya. Ciri mutakin selalu giat belajar. Itulah yang dapat petunjuk. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Orang yang selalu sadar untuk berbagi dan memiliki sifat dermawan, senang memberi. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, orang yang beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, yang tidak menyalahkan agama-agama sebelumnya atau agama lain. Dan yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, dan percaya kepada hari akhir, percaya kepada hari akibat atau hari sebab akibat. Ulaika ala hudami rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Mas Jamal, tafsir dari Quran surat Al-Baqarah 1-5 ini bisa disimpulkan bahwa untuk menjadi orang yang beruntung atau orang sukses, ada syarat yang harus dimiliki. Antara lain, yang pertama bertakwa atau mutakin. Yang kedua, giat belajar karena percaya kepada yang gaib. Yang ketiga, giat bekerja. Yang keempat, gemar bersedekah. Yang kelima, percaya pada Al-Quran dan tidak menyalahkan kitab-kitab yang lain. Yang keenam adalah percaya kepada akibat. Itulah ciri orang-orang yang dapat petunjuk. Dan apabila semua petunjuk-petunjuk itu diamalkan dengan baik dan benar, pastilah terwujud cita-cita menjadi orang yang sukses atau beruntung. Mas Jamal, bila disadari dan dipahami secara mendalam, meskipun Quran itu kitab umat Islam dan berbahasa Arab, sebetulnya isinya adalah rahmatal alamin, bisa diterapkan pada siapa saja di muka bumi ini, bukan hanya untuk umat Islam, apalagi hanya bagi orang Arab saja. Tentu saja setelah ditafsirkan dengan benar dan dapat diamalkan dengan benar pula, pelanggaran-pelanggaran terhadap syarat-syarat sukses ini menyebabkan gagal sukses. Contohnya adalah bila tidak bertakwa, bila tidak giat belajar, tidak giat bekerja, tidak gemar bersedekah, dan senang menyalah-nyalahkan agama lain atau kitab suci agama lain, serta tidak percaya kepada hukum sebab akibat. Mas Jamal, ini masalah tafsir. Mungkin saja ayat ini bisa ditafsirkan dengan penafsiran yang berbeda. Dan bila penafsirannya berbeda, tentu saja pemahaman dan pengamalannya pun berbeda. Inilah yang sering kurang dipahami oleh umat Islam, bahwa benar Al-Quran itu adalah kitab suci, namun mengamalkannya tergantung pada penafsiran. Sedangkan tafsir itu adalah pemikiran manusia. Lalu bagaimana dengan istilah berpedoman Al-Quran atau berpedoman kitab suci? Berapa banyak umat Islam yang mampu berpedoman kitab suci? Itulah pentingnya belajar hakikat di samping belajar syariat, agar keislaman kita tidak sia-sia, agar praktek syariat kita tidak sia-sia. Bisa dikatakan ibarat sama-sama bermain air. Ada perbedaan antara berenang dan menyelam. Berenang hanyalah bermain-main air di permukaan, sedangkan penyelam adalah orang yang menyelam di dalam kedalaman air. Dan biasanya tujuan berenang adalah agar jangan sampai tenggelam, sedangkan penyelam sengaja menenggelamkan diri. Jadi tidak mungkin seorang penyelam takut tenggelam. Meskipun risiko menyelam itu harus tahan nafas, dan semakin ke dalam semakin tidak tampak dari permukaan.
Bila keilmuan kita hanya syariat saja, pasti kita selalu ingin di permukaan. Apalagi bila kita dianugerahi kelebihan cakap berbicara, pandai berceramah, dan lucu. Tentu saja akan berusaha mati-matian untuk tetap eksis, jangan sampai tenggelam. Hal ini bisa kita lihat pada kenyataan penceramah-penceramah kondang yang viral. Kehidupannya sungguh menggiurkan, tidak kalah dengan para selebritis. Wajar bila hal seperti itu ingin selalu dipertahankan. Namun, bukankah hal seperti itu bukan tujuan kita beragama? Mas Jamal, bila kita telah memahami kedua-duanya, yaitu syariat dan hakikat, berenang dan menyelam, menjadi bukan masalah kita ingin berenang atau menyelam, tergantung niat tujuan kita bermain air. Apa tujuan kita beragama? Ingin menjadi orang terkenal ataukah menjadi seorang mutakin yang bahagia dunia dan akhirat? Semuanya berpulang kepada kita. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.